Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penelitian R&D. Penelitian dan pengembangan atau R&D adalah proses yang sistematis untuk menciptakan dan mengembangkan produk, layanan, atau teknologi baru serta meningkatkan yang sudah ada. Konsep ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari penelitian dasar, penelitian terapan, hingga pengembangan produk. Yang kedua, tujuan penelitian R&D. Penelitian dan pengembangan R&D memiliki tujuan utama untuk menciptakan, meningkatkan, dan mengoptimalkan produk, proses, layanan, atau teknologi baru yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, industri, dan ekonomi. Nah, berikut ini adalah tujuan utama dari penelitian R&D. Yang pertama, inovasi dan peningkatan teknologi. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, kualitas hidup. Yang keenam, pengetahuan dan pemahaman baru. Adapun contoh dari tujuan R&D dalam berbagai sektor. Yang pertama, sektor teknologi, yaitu dapat menciptakan perangkat lunak yang lebih canggih, meningkatkan kecerdasan buatan, atau mengembangkan teknologi komunikasi baru. Yang kedua, untuk sektor kesehatan, yaitu menemukan obat baru untuk penyakit yang belum ada obatnya, mengembangkan teknik bedah yang lebih aman, atau meningkatkan alat diagnostik. Yang ketiga, di sektor energi, yaitu mengembangkan sumber energi terbarukan yang lebih efisien, meningkatkan teknologi penyimpanan energi, atau mengoptimalkan penggunaan energi. Yang terakhir, di sektor pendidikan, yaitu dapat mengembangkan metode pembelajaran baru, alat bantu belajar digital, atau kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, prinsip penelitian dan pengembangan R&D memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan produk-produk tertentu yang memiliki kriteria valid, reliable, dan objektif. Berikut ada beberapa prinsip penelitian R&D. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ada di pasar atau dalam suatu komunitas. Hal ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, atau analisis data. Yang kedua, ada kajian pustaka, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memahami konteks dan latar belakang masalah. Kajian pustaka membantu dalam menemukan solusi yang sudah ada dan bagaimana solusi tersebut dapat ditingkatkan. Yang ketiga, ada perencanaan dan desain. Merencanakan dan mendesain produk atau solusi yang akan dikembangkan. Tahap ini melibatkan pembuatan spesifikasi blueprint atau prototip awal. Yang keempat, ada pengembangan prototip. Membangun prototip atau model awal dari produk atau solusi yang dirancang. Prototip ini kemudian diuji dan dievaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Yang kelima, uji coba dan evaluasi. Melakukan uji coba terhadap prototip yang telah dibuat. Uji coba ini bisa berupa uji laboratorium, uji lapangan, atau uji coba skala kecil. Data yang diperoleh dari uji coba ini digunakan untuk evaluasi dan perbaikan produk. Yang keenam, perbaikan dan penyempurnaan. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap prototip. Tahap ini bisa berulang beberapa kali hingga diperoleh produk yang optimal. Yang ketujuh, implementasi. Setelah produk atau solusi dianggap layak, langkah berikutnya adalah implementasi atau produk massal. Pada tahap ini, produk diperkenalkan ke pasar atau digunakan oleh pengguna. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi pasca implementasi. Setelah produk diterapkan, dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui kinerjanya di lapangan. Umpan balik dari pengguna digunakan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Yang kesembilan, ada dokumentasi dan publikasi. Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penelitian untuk referensi di masa mendatang. Hasil penelitian biasanya dipublikasikan dalam bentuk laporan, artikel ilmiah ataupun paten. Selanjutnya ada model penelitian research and development yang terdiri dari berbagai tahap yang sistematis untuk memastikan bahwa produk atau solusi yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Berikut ada beberapa model penelitian R&D yang umum digunakan. Yang pertama, model Bird and Goal. Yang kedua, model SD. Yang ketiga, model Dig and Carry. Dan keempat, model Waterfall. Dan kelima, model Agile. Karakteristik penelitian R&D terkait karakteristik dengan penelitian R&D, Bird and Goal menjelaskan mengenai 4 C utama di dalam penelitian R&D, yaitu study, research, findings. Pertama, artinya melakukan studi atau penelitian awal atau pendahuluan guna mencapai temuan-temuan penelitian yang berhubungan
dikembangkan. Yang kedua yaitu developing the product based on these findings, artinya mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal atau pendahuluan. Yang ketiga yaitu field testing it in the setting where it will be used eventually, artinya dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Dan yang keempat yaitu revisi it to correct the deficiencies found in the field testing stage. Dapat diartikan bahwa melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian lapangan. Baiklah, yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Penelitian dalam pengembangan R&D memiliki berbagai manfaat yang signifikan untuk perusahaan, industri, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Manfaat R&D dalam berbagai sektor, contohnya yaitu yang pertama yaitu sektor teknologi. Pengembangan smartphone, komputer, dan perangkat lunak yang lebih canggih dan user-friendly. Dalam sektor kesehatan, yaitu penemuan vaksin baru, metode pengobatan yang lebih efektif, dan teknologi medis yang inovatif. Dan sektor energi, yaitu inovasi dalam energi terbarukan seperti panel surya yang lebih efisien atau teknologi penyimpanan energi yang lebih baik. Dan selanjutnya yaitu dalam sektor pendidikan, contohnya itu metode pembelajaran digital inovatif, alat bantu belajar yang lebih efektif, dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Prinsip penelitian R&D. Penelitian dan pengembangan R&D adalah metode penelitian yang penting untuk dikuasai oleh seorang peneliti, terutama dalam program studi sarjana maupun pasca sarjana. Tujuan utama R&D adalah untuk menghasilkan produk-produk tertentu yang memiliki kriteria valid, reliable, dan objektif. Berikut adalah beberapa prinsip dasar penelitian R&D, yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ada di pasar atau dalam suatu komunitas. Hal ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, atau analisis data. 2. Kajian pustaka. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memahami konteks dan latar belakang masalah. Kajian pustaka membantu dalam menemukan solusi yang sudah ada dan bagaimana solusi tersebut dapat ditingkatkan. Yang ketiga, perencanaan dan desain. Merencanakan dan mendesain produk atau solusi yang akan dikembangkan. Tahap ini melibatkan pembuatan spesifikasi blueprint atau prototip awal. 4. Pengembangan prototip. Membangun prototip atau model awal dari produk atau solusi yang dirancang. Prototip ini kemudian diuji dan dievaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Yang kelima, uji coba dan evaluasi. Melakukan uji coba terhadap prototip yang telah dibuat. Uji coba ini bisa berupa uji laboratorium, uji lapangan, atau uji coba skala kecil. Data yang diperoleh dari uji coba ini digunakan untuk evaluasi dan perbaikan produk. Yang keenam, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi dilakukan. Perbaikan dan penyempurnaan terhadap prototip ini biasa berulang beberapa kali hingga diperolehkan produk yang optimal. 7. Implementasi setelah produk atau solusi dianggap layak. Langkah berikutnya adalah implementasi atau produksi massal. Pada tahap ini, produk diperkenalkan ke pasar atau digunakan oleh pengguna. Yang ke-8, pemantauan dan evaluasi. Pasca implementasi, setelah produk diterapkan, dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui kinerjanya di lapangan. Umpan balik dari pengguna digunakan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Yang ke-9, dokumentasi dan publikasi. Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penelitian untuk referensi di masa mendatang. Hasil penelitian biasa dipublikasikan dalam bentuk laporan, artikel ilmiah, atau paten. Materi selanjutnya yaitu model penelitian R&D.
Model penelitian R&D and Development R&D terdiri dari berbagai tahap yang sistematis untuk memastikan bahwa produk atau solusi yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan penggunaan. Berikut adalah beberapa model penelitian R&D yang umum digunakan, yaitu ada 5 model. Yang pertama model Borg and Gale, yang kedua model Eddy, yang ketiga model Dick and Carey, yang keempat model Waterfall, yang kelima model Agile. Materi selanjutnya penelitian dan R&D, sistematika penelitian, research and development. R&D biasanya mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan berurutan untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh memenuhi tujuan yang diinginkan. Berikut adalah sistematika umum yang sering digunakan dalam penelitian R&D. Yang pertama A. Pendahuluan. Yang pertama latar belakang, menguraikan konteks penelitian, mengapa penelitian ini penting, dan apa masalah atau kebutuhan yang mendasari penelitian. Yang kedua rumusan masalah, menyatakan secara jelas pernyataan atau masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini. Yang ketiga tujuan penelitian, menyebutkan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Yang keempat manfaat penelitian, menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian baik dari segi praktis maupun teoritis. B. Tinjauan pustaka. Kajian teori menyajikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian. Kerangka pemikiran, merumuskan dasar pemikiran yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Hipotesis, menyatakan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian jika ada. Metodologi penelitian. Jenis penelitian dan menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, misalnya penelitian eksperimental, deskriptif atau kualitatif, subjek atau objek penelitian, menyebutkan siapa atau apa yang menjadi subjek atau objek penelitian. Dasar penelitian, menjelaskan langkah-langkah atau tahapan penelitian secara rinci. Instrumen penelitian, menyebutkan alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Prosedur pengumpulan data, menjelaskan bagaimana data akan dikumpulkan. Analisis data, menjelaskan metode yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.